Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi dalam perkuliahan teori baca dan tulis SD pada pokok bahasan mengatasi kesulitan menulis pada anak. Saya harapkan teman-teman bisa menonton video ini sampai habis dan nanti bisa mendownload materi PowerPoint-nya sehingga bisa memahami lebih jelas serta bisa membaca referensi-referensi lain untuk memperkuat pemahaman teman-teman semuanya. Terus sebagai pengantar, proses belajar menulis melibatkan rentang waktu yang panjang. Proses belajar menulis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses belajar berbicara dan membaca. Pada awal anak belajar membaca, mereka menyadari pula bahwa bahasa ujaran yang biasanya digunakan dalam percakapan dapat dituangkan dalam bentuk lambang tulisan. Mulai saat itu timbullah kesadaran pada anak tentang perlunya belajar menulis. Dengan demikian, proses belajar menulis terkait erat dengan proses belajar berbicara dan membaca. Proses belajar menulis pada hakikatnya merupakan suatu proses neurofisiologis. Russell dan Wanda ini sudah sejak lama mengemukakan bahwa adanya pembagian otak ke dalam 4 lobus. Lobus yang pertama adalah lobus frontalis. Terletak di bagian depan, dilindungi oleh tulang dahi, fungsinya adalah sebagai pusat pengertian, koordinasi motorik, dan yang berhubungan dengan watak dan tabiat. Yang kedua adalah lobus parietalis. Lobus parietalis terletak di bagian atas, dilindungi oleh tulang ubun-ubun. Fungsinya adalah untuk menerima dan menginterpretasikan rangsangan sensoris. Kinestetis, orientasi ruang, penghayatan tubuh atau body image, dan taktil lobus temporalis terletak pada bagian samping, dilindungi oleh tulang pelipis. Berikutnya, lobus temporalis ini adalah fungsi lobus temporalis adalah sebagai pusat pengertian, pembicaraan, pendengaran, asosiasi pendengaran, memori, pengecap, dan penciuman. Yang keempat adalah lobus occipitalis. Lobus occipitalis terletak di bagian belakang, dilindungi oleh tulang belakang kepala. Fungsinya adalah sebagai penglihatan dan asosiasi penglihatan. Pada saat menulis akan terjadi peningkatan aktivitas pada susunan saraf pusat dan bagian-bagian organ tubuh. Rangsangan dari lingkungan diterima oleh alat indera dan selanjutnya diteruskan oleh susunan saraf pusat melalui spiral ke korteks di daerah lobus occipitalis, lobus temporalis, lobus parietalis, dan lobus frontalis. Kemudian kembali ke saraf spiral yang keluar dari sumsum tulang belakang. Proses belajar menulis melibatkan rentang waktu yang panjang dan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses belajar berbicara dan membaca. Belajar menulis mencakup menulis dengan tangan, mengeja, dan menulis ekspresi. Para ahli menyarankan agar anak diajari menulis terlebih dahulu dengan menulis huruf sambung. Berikut ketiga alasan kenapa anak disarankan belajar menulis huruf sambung terlebih dahulu. Yang pertama, tulisan sambung memudahkan anak-anak untuk mengenal kata-kata sebagai satu kesatuan. Yang kedua, tidak memungkinkan anak menulis terbalik-balik. Yang ketiga, menulis dengan huruf sambung lebih cepat karena tidak ada gerakan pensil yang terhenti untuk tiap huruf. Beberapa tindakan menulis, yang pertama menulis dengan tangan atau menulis permulaan. Sejak awal masuk sekolah, anak harus belajar menulis dengan tangan karena kemampuan ini merupakan prasyarat bagi upaya belajar berbagai bidang studi yang lain. Kesulitan menulis dengan tangan tidak hanya menimbulkan masalah bagi anak-anak tetapi juga pada guru. Tulis yang tidak jelas misalnya, baik anak maupun guru tidak dapat membaca tulisan tersebut. Lerner sudah sejak lama mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis. Yang pertama motorik, yang kedua perilaku, yang ketiga persepsi, yang keempat memori, dan yang kelima adalah kemampuan melakukan cross modal, yang keenam menggunakan tangan yang dominan, dan yang ketujuh adalah kemampuan memahami instruksi. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau memiliki gangguan akan mengalami kesulitan dalam menulis. Tulisannya tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis. Anak yang hiperaktif atau yang perhatiannya mudah teralihkan dapat menyebabkan pekerjaan terhambat termasuk dalam pekerjaan menulis. Yang kedua adalah tindakan menulis dalam mengeja. Mengeja adalah suatu bidang yang tidak memungkinkan adanya kreativitas atau berpikir divergen. Hanya ada satu pola susunan huruf-huruf untuk suatu kata yang dapat dianggap benar dan tidak ada kompromi. Sekelompok huruf yang sama akan memiliki makna yang berbeda jika disusun secara berbeda, seperti kelompok huruf B
iu. Misalnya dapat disusun menjadi ibu, bui, iu. Tiga susunan pertama mengandung makna yang berbeda, sedangkan susunan terakhir tidak mengandung makna. Oleh karena itu, mengeja pada hakikatnya adalah memproduksi urutan huruf yang benar, baik dalam bentuk ucapan ataupun tulisan dari suatu kata. Perbedaan urutan huruf akan menghasilkan kata yang berbeda makna atau mungkin tidak bermakna. Mensuite dan Mixlung mengeja kata-kata terpisah atau isolated word tanpa makna dapat memberikan pemahaman kepada anak tentang struktur bahasa. Learner mengemukakan ada dua cara yang mengajarkan mengeja, yaitu mengeja melalui pendekatan linguistik dan mengeja melalui pendekatan kata-kata. Yang ketiga adalah tindakan menulis ekspresif. Yang dimaksud dengan menulis ekspresif adalah mengungkapkan pikiran atau perasaan ke dalam suatu bentuk tulisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang sebahasa. Menulis ekspresif juga mengarang atau komposisi. Kesulitan menulis ekspresif mungkin juga yang paling banyak dialami oleh anak maupun orang dewasa. Agar dapat menulis ekspresif, seorang harus memiliki terlebih dahulu kemampuan berbahasa ujar, membaca, mengeja, menulis dengan jelas, dan memahami berbagai aturan yang berlaku bagi suatu jenis tulisan. Reed M. McKenzie mengemukakan 3 saran dan menyusun program pengajaran melalui ekspresif. Ketiga saran tersebut adalah yang pertama, guru hendaknya sensitif terhadap akibat sikap negatif anak yang berkesulitan belajar terhadap menulis. Guru hendaknya memberikan juga bantuan pada anak agar mereka menyadari bahwa menulis atau mengarang merupakan sesuatu yang menuntut keaktifan, proses eksploratoris, dan pengorganisasian pikiran. Guru hendaknya menyusun suatu jadwal menulis dalam situasi dan konteks yang bervariasi untuk membantu anak dalam membuat generalisasi. Guru hendaknya menggunakan aktivitas yang berorientasi pada upaya membangkitkan rasa ingin tahu, semangat, prediksi, dan sebagainya. Asesmen kesulitan menulis. Ada 2 jenis asesmen yang dilakukan dalam menulis, yaitu asesmen formal dan informal. Di negara kita, asesmen formal belum dikembangkan. 2 alasan mengapa asesmen formal belum dikembangkan. Yang pertama, kajian tentang kesulitan belajar itu sendiri masih berada pada tahap permulaan. Yang kedua, melakukan adaptasi berbagai asesmen dari negara lain yang telah mengembangkan dalam hal ini bukan pekerjaan yang mudah karena adanya latar belakang budaya yang berbeda. Asesmen kesulitan menulis dengan tangan. Yang pertama, untuk mengetahui apakah anak-anak mengalami kesulitan menulis tangan, guru dapat melakukan observasi terhadap kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, menulis dari kiri ke kanan, memegang pensil dengan benar, menulis nama panggilannya sendiri, menulis huruf-huruf, menyalin kata-kata dari papan tulis ke buku atau kertas, dan menulis pada garis yang tepat. Asesmen kesulitan mengeja. Untuk mengetahui kemampuan anak dalam mengeja dapat dilihat dalam berbagai kesalahan tulisan mereka. Adapun berbagai kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak dalam mengeja, yang pertama adalah pengurangan huruf, bekerja ditulis bekerja, atau misalnya mencerminkan dialek seperti ditulis sampi, mencerminkan kesalahan ucap namun ditulis nanum, pembalikan huruf dalam kata, ibu ditulis upi, pembalikan konsonan, air ditulis ari, pembalikan konsonan atau vokal berjalan ditulis berjrlan, pembalikan suku kata laba ditulis bala. Asesmen kesulitan menulis ekspresif. Untuk mengetahui kemampuan menulis ekspresif anak-anak SD Johnson seperti dikutip oleh Lovett telah mengembangkan instrumen informal yang meminta anak-anak menuliskan suatu cerita yang mencakup bagian permulaan, pertengahan, dan akhir. Berdasarkan tulisan cerita tersebut, guru melakukan evaluasi berdasarkan panjang karangan, ejaan, tanda baca, dan tata bahasa, kematangan dan keabstrakan tema, bentuk tulisan tangan dan huruf, panjang kalimat, dan perkembangan perbendaharaan kata. Untuk memperoleh data tentang kemampuan anak dalam menulis, Potet meminta anak-anak tentang beberapa contoh yang menggambarkan beberapa tulisan, huruf, daftar, laporan jawaban terhadap pertanyaan, sesuai dengan tingkat kelas masing-masing. Ia juga menyarankan agar anak-anak membaca tulisan mereka dengan keras, dan guru-guru mencatat tiap penyimpangan dari tulisan anak-anak tersebut. Remediasi kesulitan belajar menulis. Ada 3 jenis remediasi yang dibahas, ya, pengajaran media. Yang pertama, menulis permulaan atau menulis dengan tangan.
ada 15 aktivitas. Yang kedua, remediasi mengeja itu ada 8 aktivitas. Yang ketiga ada menulis ekspresi, ada 6 aktivitas. Ini akan kita bahas di minggu depan karena cukup banyak ya, cukup banyak bahasannya sehingga teman-teman nanti bisa menyiapkan, coba cari-cari artikel, kasus-kasus terkait belajar menulis. Saya yakin ketika teman-teman sudah bisa menguasai cara-cara mengatasi kesulitan belajar menulis, saya yakin teman-teman akan mudah sekali ketika besok jadi guru di sekolah dasar. Dan juga akan sangat membantu profesi teman-teman dalam menjadi guru SD yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.